open Kita aja tunggu nih, gitu kita loh. tunggu. Betul, tapi ini dia ke-10 player dengan juga ke-10 hero yang diambil oleh masing-masing tim yang akan berlaga untuk match ketiga game pertama hari kedua dari regular season MDL season yang ke-7. Tapi sama-sama gak ada damage instan ya Pak ya? Sama-sama nggak ada damage instant, tapi kalau kita ngeliat dari Fajri yang menggunakan Kari, ini kalau udah late game damage instant sebenarnya Pak hitungannya. Betul. Cuma awal tunggu scalingnya aja. Iya, emang damage instannya di awal nih kayaknya bakal lama ini fight-nya ini. Iya, untuk di awal-awal sih laningnya ya, kita ngeliat dari segi laningnya terlebih dahulu. Monster lawan Glue, sama. Oke. Otomatis mid lane-nya itu tadi lawan siapa ya? Kalau nggak salah Lunox lawan Ini apa Valentina. Iya, Lunox lawan Valentina. Ya bisa dibilang cukup lama juga sih. Cukup lama. Tapi kalau untuk di arah gold lane ya mungkin itu beda. Midnya sih baru ntar nih agak-agak tensinya harusnya tinggi nih Iya. ya dengan beberapa damage yang udah terlihat entah itu nanti dari Lunox lah, Kari antara Brody dan juga Kari. Sebenarnya Brody memiliki keuntungan loh. Kenapa? Karena nanti setelah sama-sama level 4, kalau mungkin nanti ada speedy light wheel yang diaktifin, dari Brody-nya juga mungkin bisa menanamkan beberapa stack dalam tubuhnya. Cuman menangnya Brody adalah Brody mungkin bisa flicker ke belakang dengan jarak tertentu yaitu 8 yard. Selagi masih di jarak tersebut dia masih bisa ultimate. Iya. Masih sampai tuh damage-nya. Auto lock gitu. Tapi sekarang pertempurannya terjadi di area Purple Buff yang dimiliki oleh pemain dari Kylo. Di mana untuk Variety berhasil mendapatkan lagi karena Purple Buff-nya dikejar oleh Akai. Akai mulai maju ke bagian depan. Ada satu ring of the leg nih boleh dikeluarkan pula. Sementara untuk Variety kemungkinan bentar lagi akan ada Decimate. Dan benar saja Decimate-nya ditusukin ke dalam tubuh dari Superman with Love. Decimation pun menjadi salah satu skill terakhir yang dilihat oleh Superman with Love di menit pertama kali dengan dia tumbang sekali membuat orange buff-nya pun hilang begitu sia-sia. Ya karena balik lagi dia tumbang gitu. Apalagi tambah lagi dengan purple buff diambil. Dianya hilang oleh ini Variety. Rugi Pak di awal-awal nih Pak. Karena memang tadinya tujuannya adalah untuk mengejar ke arah Virginya, tapi Virginya ini pinter banget. Pas dari Superman with Love maju dengan buntelannya, Ruby itu langsung melakukan skill 2 ataupun Ammo Vended biar supaya dia nggak keangkat. Dan itu menjadi momentum ataupun opening chance untuk Martisnya dari Variety melakukan damage yang lumayan besar. Tapi balik lagi di arah top lane pun Yakuza hampir saja kena satu gebokan terakhir dari monster tapi masih bisa flicker. Dan bahkan Tarta pun sudah diambil oleh teman-teman dari Alter Ego. Oke, untuk Superman with Love ini masih dapat lagi ya ke arah satu gold buff. Dimana itu bisa mendongkrak juga lah sedikit goldnya di awal-awal. Ini Virgi mulai bergerak ke bagian bawah. Shizuka akan ada satu flicker dan juga Ammo Vended. Dan benar saja Ammo Vended udah mulai connect. Sementara Karinya mulai maju ke bagian depan. Terlihat ada efek sana yang langsung diberikan. Tapi Shizuka tidak kuat lagi menerima damage yang terus-terusan diberikan oleh Virgi dan juga Fajri. Di mana God Lantern yang dimiliki oleh Kylo pun berhasil ditumbangkan. Dan juga udah ada KJ with Love. Platingan dilakukan. Yap, platingan di arah bottom lane dilakukan oleh Fajri. Dan ini adalah menjadi salah satu keuntungan yang sangat besar. Mengingat bahwa Golden Staff dan juga Crescent Sight 2 item aja itu udah bener-bener cukup banget untuk bisa membuat bengkok darah dari Brody untuk di 10 menit awal pertama loh. Apalagi dengan melihat dari segi emblemnya, balik lagi Electro Flash. Membuat dari segi movement speednya Fajri ini lebih ditambah lagi dan berujung kepada movement speed ataupun mobilitas yang lebih diunggul dibandingkan dengan Brody. Tapi lihat deh di arah bottom lane sana, strateginya ini udah 4 lawan 4 Pak. Yep. Dari Kylo dan juga dari Alter Ego X. Ya udah nih sampai tahun depan itu kayaknya berdua itu berantem gak kelar-kelar. Tapi kalau gue pribadi ya kalau gue pakai Karin, entah kenapa gue lebih suka pakai Weakness Finder. Weakness Finder. Mungkin banyak kan di luar sana pengguna pakai Electro Finder. Tapi kalau gue pribadi gue lebih suka pakai Weakness Finder, emang beda-beda aja mungkin gaya mainnya ya. Iya, untuk ngurangin attack speednya mungkin kali ya Pak ya. Untuk mengurangi attack speed orang, untuk ngasih efek slow juga. Jadi ya udah siksa aja. Iya, dan bahkan dari emblemnya pun balik lagi ya, Kari tetap memaksimalkan yang namanya movement speed. Itu ada 9% tambahan movement speed dan juga ada attack power tambahan sebanyak 15 poin dari emblem Electro Flash. Sementara kalau kita ngelihat dari artisnya ya, ada damage to monster ditambah lagi dengan cooldown reduction sekitar 8% sepertinya dari seorang Variety. Tapi balik lagi, Variety di game kali ini menggunakan Demon Slayer, begitupun juga dengan Superman with Love. Jadi sekarang tinggal permasalahan siapa yang punya level lebih tinggi terlebih dahulu untuk melakukan kontes atau yang lebih efektif lagi di arah bottom lane sana. Oke, ini Lunox masih bisa mengantarkan damage, tapi ternyata untuk kali ini Fajrinya masih bisa memberikan damage yang cukup maksimal. Tapi ternyata tidak ada lagi tonepat memori di dalam tubuh dari Brody. Andai ada, Kari bisa tumbang dan juga beberapa player lainnya. Tapi ternyata Epic Spin kali ini berhasil langsung menjepit juga ke arah satu player lewat. Valentina yang mendadak berubah menjadi Akai dan Heavy Spin-nya connect. Yazuka lenyap.
tadi gue suka banget itu tadi dari Yakuza ya. apa namanya, dari Valentinanya Lexlona ya. Dia nyiapin heavy spin, dia langsung heavy spin, flicker dengan pede dan akhirnya dapet killing Pede, Yakuza. Itu bener-bener poin yang bagus banget untuk Alter Ego X, apalagi dengan hasil 4-0 di early seperti ini. Tapi balik lagi dengan adanya Virgi yang ditarik ke belakang sana, apakah Virgi masih bisa survive karena Wah, satu baris selamat. tersisa dan ternyata satu turn dapat memori berhasil membuat mimpi buruk kedatang kembali kepada Ruby. Tapi dengan adanya pertukaran seorang Fazri yang ternyata ikutan juga tumbang, membuat sepertinya pertukaran ini cukup adil. Jungler ditukar dengan gold laner. 1-2 ya. Ada 2 Iya. orang tadi yang berhasil langsung diamankan di area gold lane tersebut. Tapi mereka sepertinya masih terlalu lama loh Pak. Terlalu lama berada di area gold lane. Dengan ada begini berarti space di area di tempat lain ini bakal open banget loh. Hanya tinggal bagaimana rotasi aja nanti ya, counter rotasi yang dilakukan oleh pemain dari Alter Ego X. Karena di bawah 3 player kumpul terus. Terus. Dari tadi menekaninnya sebenarnya ke arah Fajrinya. Karena balik lagi dia adalah kunci untuk damage-nya. Sejauh mata memandang, Rexlona bisa pun menjadi damage juga untuk teman-teman dari Alter Ego X. Tapi waktu yang dibutuhkan untuk membuat Rexlona bisa mempunyai damage terhadap Kylo ini cukup lama dibandingkan dengan Fajri. Yang dimana dia hanya butuh 3 item krusial saja. Corrosion Sight, DHS, dan juga Golden Staff. Sementara kalau kita ngeliat dari variety-nya, kita masih belum tahu nih apakah full ke arah item tank atau enggak. Karena kita juga masih belum ngeliat juga dari segi item build-nya. Tapi yang pasti adalah dia sangat-sangat gigih untuk mengambil ke arah turtle. Ini Shizuka jauh juga mainnya nih. Oke, apakah dia akan langsung balik lagi ke bagian bawah? Tapi Monster udah mulai hadir. Siapa untuk memberikan damage-nya? Tapi ternyata Shizuka masih berhasil kabulkan dengan berbeda juga tonepan memori. Langsung sampai ke tubuh Monster, tapi Monster masih terlalu kuat. Hanya saja tidak bertahan jauh lebih lama lagi. Epic Spin-nya langsung aja mundur pergi dari area tersebut. Tapi ternyata untuk kali ini Asura auranya belum bisa menjepit pergerakan dari Akai. Dan juga ada bantuan di mana konsil tadi dikeluarkan, Akainya selamat. Iya, dengan bantuan konsil tadi kalau enggak bisa ke target itu Betul. oleh Rexlona. Dan bahkan gak cuma itu aja. Pergerakan dari Monster tadi yang langsung menuju ke arah Bravos Fighter tanpa melakukan stun itu adalah hal yang sangat-sangat cocok sekali. Tapi hal-hal yang sangat bagus banget. Tapi sayangnya KJ with Love tadi emang punya respon yang lebih tinggi dibandingkan dengan seorang Monster. Dengan langsung melakukan Divine Adjustment ditambah lagi dengan Flicker untuk menyelamatkan ke arah seorang Shizukanya. Ya tadi terlihat kayaknya mereka tuh udah merelakan ya bagaimana outer turret di bagian bawah juga akan segera dihancurkan. Ya. Walaupun ada perubahan rotasi play yang dilakukan oleh pemain Kylo, tapi mendadak untuk kali ini 5 player yang dimiliki oleh Alter Ego X sudah ada di area mid. Ada Emo Fender langsung aja menarik ke arah dari Gemini, tapi Gemini masih bisa bertahan walaupun untuk kali ini varietinya mulai maju ke bagian depan dengan ada tadi Asura Aura, tapi di bagian belakang Karinya memberikan damage yang begitu maksimal lewat Speed Like Quill yang dia miliki. Iya, dan bahkan gak cuma itu aja, ada gasing lawan gasing dengan adanya heavy spin antara Valentina dan juga Akai dan membuat seenggaknya keadaan netral untuk teman-teman dari Kylo dan juga Alter Ego X. Tapi gak netral untuk Kylo karena kenapa? Mid lane turretnya berhasil diambil. Betul. Berkat adanya pantulan yang dilakukan oleh Valentina memukul mundur seorang Superman with Love dan bahkan untuk sekarang Superman with Love lagi dan lagi tumbang. Ini dia, Variety masih bisa melakukan farmingan dengan begitu bebasnya 2-0-0 itulah kayak yang dia miliki. Demon Slayer yang dia bawa, Gemini. Ya. Mantan player yang mendapatkan nominasi XP laner terbaik. Namun untuk kali ini masih berjibaku, berjuang seorang diri. Di dalam pahitnya kehidupan, leveling yang kalah. Satu level di depan Monster jauh lebih tinggi. Ya karena yang dicari dari Glue sendiri itu adalah crowd controlnya sih. Dia nggak bakalan bisa melakukan skill spam ke arah musuhnya kalau misalkan nggak diramain dengan skill yang harusnya emang dimiliki kayak ya udah split grab itu kan pasti kan bakal nyambung kan. Wah, what? Oke, itu dia. Lordnya berhasil diamankan oleh Superman with Love dan bener aja. Ini dia neutralisir yang bisa mereka lakukan lewat Lord yang udah mereka dapatkan lewat tekanan yang terus-terusan diberikan oleh Alter Ego X. Ini adalah hal yang baik loh. Apa itu tadi? Terlalu Bentar. cepat untuk berlalu sampai jadi tidak bisa melihat apa yang terjadi. Beda dua tadi. level loh. Beda 2 level itu Iya. tidak mengakibatkan ataupun tidak membuat untuk pemain-pemain dari Kylo juga mengalah. Hehe. Terlihat dari Superman Will of akankah dia langsung dikeroyok bisa-bisa tapi ternyata tidak. Virginia Donald Wolf King. Tapi jaraknya masih terlalu jauh dari Akai. Oke, baik lagi dengan The Lord yang berjalan di arah top lane. Ini bisa menjadi salah satu push potensial kembali terhadap teman-teman dari Alter Ego X. Bahkan network pun juga sudah mulai mendekat dengan hanya berbeda di angka 4.000 saja yang tadinya di angka 8.500. Tapi kembali lagi dengan KJ with Love. Dari tadi tarikannya selalu on point. Masih belum ada tarikan yang sia-sia dengan Divine Adjustment-nya. Tapi sejauh mata memandang,
dia paling susah untuk mengambil karena Fajri loh. Yang dari tadi dapetin cuma monster kalau nggak Rexona. Tapi itu pun mereka susah banget tumbangnya. Ini ya, kalau sampai ke area late game, Lunox, kita tahu ya bagaimana damage-nya. Semakin tebal orang, akan ada persenan yang semakin nikmat pula yang bisa dia dapatkan gitu. Akan semakin cepat melelehnya. Layaknya keju yang kita torch. Wah, kalau makanan sekarang tuh kan yang lagi hype-hype banget, ada moza-moza di atasnya. Di torch gitu. Dibakar-bakar Pak. Dibakar-bakar. Padahal sama rasa ya sama saja. Sama saja dengan mozzarella. Ya tapi balik lagi yang dicari adalah estetik ya. Mungkin bagi orang-orang. Mungkin beda kali Pak ya. Beda. Betul sekali. Kayak sama aja kayak mie goreng dan juga mie rebus. Betul. Orang-orang punya preferensi masing-masing. Iya. Walaupun memang sama-sama mie ya. Tapi balik lagi kepada permainan. Pada permainan. Di mana 70 detik Lord pun akan muncul. Tapi Lordnya masih Lord yang biasa aja belum enhance. Cuman kalau sampai sekali lagi dari teman-teman Alter Ego X kalah dari segi retribution, ini bakal berbahaya banget. Karena kita bisa melihat bahwa tadi Alter Ego X memiliki turret yang bisa dibilang cukup lengkap. Nggak ada yang pecah sama sekali. Dan bahkan memang kalaupun emang nggak pecah ya memang ada yang sekarat gitu. Tapi nggak pecah gitu loh. Dengan satu Lord, teman-teman dari Kylo pun sudah mendapatkan 2 turret dengan cukup mudah. Ya tidak itu tadi yang kita sebutkan itu Lord dengan Lord itu ya mereka bisa menetralisir apapun yang udah diberikan oleh Alter Ego X kepada mereka loh. Karena dari tadi kan mereka ditekan terus. Fajri sekarang udah level 13, Shizuka level 12. Walaupun untuk sekarang levelnya nggak jauh-jauh banget. Cuma dari sisi item kita lihat. Wait, beda memang. Beda apa Pak? Oh iya betul, beda. Iya. Gak apa-apa, tapi balik lagi. Konsil Divine Judgment tapi ternyata dibalaskan dengan heavy spin dan jarang sekali kita lihat ada momentum seperti itu. Namun untuk kali ini ada tonapan memang langsung dikeluarkan pula, ada satu player yang masih dihancurkan. Geminia pun langsung down begitu saja, monsternya langsung maju ke bagian depan tapi Shizuka yang masih berhasil mundur. Heavy spin dikeluarkan kembali. Superman with Love 1-1 di antara Kylo dan juga Alter Ego X lewat fight yang barusan terjadi. Iya, Gemini dan juga Rexona mid lane dan juga XP lane yang sudah hilang. Tapi setidaknya dengan adanya Gemini dan juga Rexona yang hilang, 4 lawan 4 ini bakal jadi penentu juga. Cuman yang bakal menjadi perbedaan adalah dari segi level nih. Balik lagi, Variety punya satu level lebih unggul dibandingkan dengan Superman with Love. Apalagi dengan adanya gangguan sedikit datang dari Fajri yang bahkan lihat hanya 2 basic attack. Itu nilainya 2 bar Pak. Meledak Pak. 2 bar HP. Meledak badan Akai dan sekarang Lordnya tanpa ada gangguan sama sekali berhasil diamankan oleh pemain dari Alter Ego X. Ya ini dia Alter Ego X Sakit dengan berkarya. posisi poin 4-8. Karinya benar-benar sakit banget tapi harus kita ingat juga bahwa dari Kylo mereka punya KJ with Love. Kuncinya ada di KJ with Love karena kenapa satu surprise harusnya bisa menumbangkan ke arah Fajri. Kalau tidak itu bakalan menjadi salah satu waste of resource banget dari seorang Kaja. Karena balik lagi Kaja kalau nggak salah tanpa adanya cooldown reduction sama sekali. Divine Judgment itu ada di sekitar angka 55 detik di level 15. Ditambahin plating time aja udah cukup sebenarnya 10% ditambah kalau misalkan lagi melakukan assist kan bisa jadi tambah 30 Pak, lumayan Pak. Cuman worst case scenario-nya. Iya. Gitu kalau kan. lagi menang nggak apa-apa Pak. Benar. Kalau lagi kalah makin lembut kan dia. Betul. Betul. Tapi balik lagi dengan Lord yang sudah mulai berjalan di arah top lane. Bahkan di arah bottom lane-nya pun sudah dimulai dipush oleh seorang Fajri dari Kari. Kebalik, Kari dari Fajri. Sementara di arah top lane-nya Lord pun ini adalah Lord yang sudah enhance. Harusnya sudah ada Charles Attack dan yes, Charles Attack pun masuk ke arah top lane sana. Superman with Love menjalankan Conceal yang mencoba untuk mencari celah juga. Tapi KJ with Love masih belum mendapatkan celah untuk melakukan Divine Judgment. Dan pada akhirnya Lord pun hanya datang untuk memberikan sedikit dorongan terakhir untuk menghilangkan top lane turret bagi teman-teman dari Kylo. Oke, kehilang sudah satu base turret yang ada di area top lane. Ini hanya tinggal bagaimana nanti Alter Ego X finishingnya aja nih. Finishingnya ya seperti apa. Mereka udah bisa mendorong sedikit demi sedikit ya bagaimana area pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Kylo. Tapi Kylo pun masih punya momentum yang sama. Mereka masih punya Lunox loh. Mereka bisa berpegang teguh kepada Lunox ini apabila nanti bisa mendapatkan space yang nikmat. Momentum yang diciptakan tadi rekannya. Karena semuanya dengan damage yang bisa dihasilkan oleh Lunox. Tambah lagi dia menggunakan Mystery Shop. Harusnya kan dia bisa mendongkrak nih. Mendongkrak bagaimana belanjanya terhadap item-item yang dia butuhkan. Problemnya cuma satu. Apa itu? Dia dari tadi belum dapat opening buat masukin damage-nya itu. Lihat itu dari seorang Karinya. Tapi ternyata Karinya udah mulai coba ditarik. Dan bahkan Virginia pun tumbang terlebih dahulu. KJ with Love coba untuk mundur terlebih dahulu, satu bar HP tersisa. Tapi lihat Gemini sudah memeluk Fajri. Dimana Fajrinya sepertinya lagi dikejar oleh
Akai dan juga Brody. Wah, Tapi wah, Fajri wah, wah. mencoba untuk kabur dan ternyata masih bisa kabur dan bahkan Gemini pun yang tumbang Reslona dari sisi mengambil ke arah Heavy Spin untuk memukul mundur teman-teman dari Kylo, tapi ini menjadi salah satu turning point bagi Kylo karena mereka telah berhasil mengambil mid lane turret dari Alter Ego X. Ini rada ragu-ragu apa emang dihadang aja sama Rexlona tadi pemain-pemain dari Kylo. Kenapa? Karena ujung-ujungnya tadi Gemini jadi sia-sia Pak naikin ke arah si Fajrinya. Ya, karena Iya tadinya kan emang niatnya untuk membawa si Fajri ke depan sana, tapi Iya. dengan adanya Rexlona mengambil ke arah Heavy Spin, otomatis ya dijauhin lagi ujung-ujungnya yang membuat Fajri pun masih aman. Dan ini adalah hal yang memang patut dicari oleh teman-teman dari Alter Ego X. Mereka melindungi apa yang memang menjadi salah satu chance kemenangan mereka, yaitu Yep. dari segi Fajrinya. Karena kita tadi udah banyak banget ngeliat momen di mana Fajrinya menjadi tombak utama ataupun pedang utama dari Alter Ego X dalam memberikan damage terhadap Kylo Esports. Oke, itu dia Lordnya. Sudah dicolek sama-sama level 15. Superman with Love bisa aja maju dengan heavy spin yang dia milikin. Belum, Seru nih. belum. Masih tahan-tahan. Superman with Love, ngomong langsung keluar aja. Tapi dari segi level ya, ini udah sama-sama level 15. Virginia dari tadi sayangnya Coji jujur masih belum ngeliat ada satu pergerakan yang game changing. Yap, wah Dari tuh lihat tuh Ruby-nya. kajanya. Tapi dari belakang mencoba untuk mencari target, tapi Wah! ternyata targetnya diputar balik karena Rexona melakukan heavy spin, ternyata nggak bisa dijadiin Divine Jasmine, tapi Lord! Fajri mengejar ke belakang sana, shutdown pun ke arah Shizuka, walaupun Lord telah diambil oleh seorang Akai, tapi lihat pergerakan dari Fajri yang tidak ada hentinya, mencoba untuk mengejar siapapun, Gemini dikejar, begitu pun juga dengan KJ with Love, dan Yasuka, bahkan terpress Yasuka. lagi dan lagi kepada monster dari Shizukanya. Gemini pun terperangkap di depan sana, menjadi anak kecil tapi tertarik Dimajuin lagi. Dimajuin oleh teman-teman dari Alter Ego X. 2 player tumbang dengan pertukaran 0 player tumbang dari Alter Ego X. Walaupun demikian, ini kembali lagi hanya untuk membeli waktu bagi teman-teman Kylo Esports. Ini gue sampai salah sebut mulu ya, Yakuza. Kenapa gue nyebutnya Yazuka? Karena Lunoxnya pun tadi bisa aja terus memberikan damage juga ke bagian depan. Tapi dengan hanya 2 kali dari Cast Assault yang dia miliki, dia mundur lagi Pak. Dan yang ternyata yang malah maju itu Gemini balik badan cuy. Gemininya bukan... Balik badan. Enggak, Gemini tadi nggak balik badan Pak. Ditarik sama Virgi. What? Jadi dia udah pas lagi jadi split-split, tapi ditarik lagi. Loh. Otomatis langsung decimate sama Variety, dan bahkan Variety pun sampai sekarang belum tumbang sama sekali. 5 kill, 0 Weh, dan juga 0 assist. Ini dia mulai ditarik lagi. Namun coba lihat Brody-nya mencoba untuk mengantarkan damage sedikit lagi. Virginia masih bisa bertahan, masih bisa pergi dari tersebut. Untung saja satu player dari Kylo pun masih bisa selamat dan mereka mulai mundur kembali dari masing-masing tim. Ya ini sama-sama mencari momentum, mengingat bahwa Akai lah yang menjadi hal yang merepotkan bagi kedua belah tim, ya, bagi Kylo dan juga bagi Alter Ego X juga. Kenapa Cuci bilang Kylo pun juga merepotkan dari segi Akainya? Karena balik lagi Valentina bisa mengambil ke arah heavy spin tersebut yang membuat impact pun jadi nggak stabil. Tapi yang nggak stabil lagi adalah Divine Jasmine yang terkena kepada Variety, di mana Variety-nya pun tinggal hanya 3 bar HP tersisa. Tapi ternyata di counter attack dengan ada kekuatan dari Alter Ego X, di mana dari Superman with Love mencoba untuk pulang terlebih dahulu, tapi sudah mulai ditahan habis-habisan. Lihat justru dijepit dengan ada Valentina, bahkan Fajri pun mendapatkan triple kill dengan sangat mudah. Mau ke depan sana, Caleb with Love pun terkena damage yang lumayan besar, 2 bar HP tersisa, tapi ternyata masih bisa ditahan di tangan teman-teman dari Alter Ego X. Mau di decimate langsung loh tadi, walaupun damage masih cukup banyak, tapi Shizuka udah mengeluarkan lagi ke arah 1 ton 4 memori. 4 player dan memiliki Alter Ego X siap untuk bisa menghancurkan langsung ke arah base utama, di mana untuk kali ini cooldown dari beberapa teman yang dimiliki oleh Kylo. Respawnnya masih di angka 15 detik. Dan yang paling cepat adalah Yakuza yang akan respawn sesaat lagi. Yakuza damage-nya oh belum. Masih beda juga. Masih beda juga. Sabar Pak, sabar. Dikerjain terus aja gitu. Iya, kita dari tadi dites Pak. Ini matanya masih fokus apa enggak? Betul. Gitu loh. Tapi balik lagi, masalah ngomongin mata. 20 detik lagi nih sampai Lord yang sudah evolve keluar. Harusnya menit segini Lunok udah gila-gilaan ini ya. Bukan masalah gila-gilaan ya, posisinya susah Pak untuk iya, membuka. Tapi itu dia Pak, posisinya dari tadi tuh kena habak terus dan sekarang ada flatting time. Dari tadi Coji udah ngelihat sebenarnya Yakuza itu sangat-sangat gigih untuk bisa memberikan chaos social kepada teman-teman dari Alter Ego X. Problemnya adalah di saat dia masukin satu darkness powernya dia, dari Virginia udah siap-siap untuk melakukan ammo vendor terhadap Yakuza. Iya. Yang membuat dia pas ngelakuin satu chaos assault langsung balik lagi ke Brilliance of Order. Ujung-ujungnya mundur. Itu menjadi susah Pak, momentum untuk input damage kepada teman-teman dari Alter Ego X karena crowd control yang sangat banyak. Pun kalau misalkan Virgi nggak melakukan Vendetta dengan sangat-sangat akurat, Rexlona masih bisa melakukan, bisa dibilang apa ya, Terrify kalau nggak salah kan namanya. Tapi gue senangnya adalah Kylo ini nggak gentar sama sekali cuy. Ya. Walaupun udah ada setup
Lord terlebih dahulu oleh pemain dari Alter Ego. Lihat Dipaksa mereka tabrak tetap mulu. sampai ke situ. Mereka tetap ingin kontes. Malah kereset kali ini Lordnya. Lordnya di PHP-in kembali lagi Lordnya. Bingung ini, aku akan menjadi milik siapa? Aku kira gitu istimewa loh. Iya, dan bahkan itu juga ada info juga dari Kylo mengingat bahwa lampu-lampunya ini ada di bawah, maka dari itu Nah, sekarang mereka yang setup kontrolnya. Iya, makanya mereka langsung set up kontrol ke arah Lord di menit 20 kali, tapi Variety pun ditarik lagi, digagalin lagi Choji dan juga Rex Lona. Masih berhasil selamat, tapi tidak untuk Lordnya karena sedikit lagi HP tersisa. Agar dia bisa selamat, tapi ternyata Lordnya berhasil diamankan juga oleh Akai. Pertempuran kembali terjadi, Shizukanya pergi ke area belakang, tapi ternyata Lord selainnya baik Kylo untuk kali ini berhasil terjebak aja beberapa player di dalam sebuah lorong sepi. Namun ternyata ada lagi satu Winter dan itu pun tidak bisa menyelamatkan Yakuza dari pertempuran di area tersebut. Belum ada yang tumbang dari Alter Ego X di mana HP-nya udah dikit banget semuanya. Tapi semuanya masih survive walaupun Virgi hanya tersisa satu bar HP terakhir. Dia masih bisa melihat matahari di esok hari. Tapi balik lagi ini adalah Lord yang sudah di-evolve jadi akan cukup alot untuk ditumbangkan. Tapi bukan berarti ini menjadi momen penting juga untuk Alter Ego X. Karena lihat bagaimana posisi dari Alter Ego X bermain 3 player di arah mid lane sementara 2-nya mencoba untuk menahan Lord. Dan ternyata KJ Whitlow lah yang dibalikin dengan ada Divine Judgment dan juga Offended dari seorang Virgi membuat monster kill didapatkan di tangan seorang Fajri. 9-1-5 dari segi KDA-nya Pak Pulo. Betul, tadi ada adegan burik Pak, burung ditarik. Puri. Nah itu dia Burung Pak. ditarik. Ya. Ya. Lah lohe katanya gitu. Sound effect-nya gitu ya Iya Pak. kaget dia Pak. Benar-benar menjadi satu tarikan yang begitu berarti. Kenapa? Karena untuk kali ini mereka pun berhasil menghancurkan neutralisasi yang diciptakan lagi oleh pemain dari Kylo. Dan waktunya untuk menyerang Bestara tapi I'm offended jadi gagalkan lewat grab-grab yang udah dikeluarkan dan Akai. Heavy spin masih bisa digagalkan satu flicker yang begitu manis. Namun untuk kali ini coba lihat Brody-nya ingin tahun depan memori tapi masih digagalkan. Dan Brody pun langsung menghilang dengan sangat cepat tepat berada di depan satu Bestara yang ada di area bottom lane. ini Kylo bukanlah tim yang abal-abal, bukanlah tim yang harus dipandang sebelah mata. Karena lihat walaupun ini kali pertama mereka masuk MDL tapi sudah membuat Alter Ego sangat kesusahan untuk mendapatkan kemenangan. Tapi walaupun demikian Monster pun mencoba untuk konser ke depan sana, memberikan damage semakin quick. Kita ada seorang Gemini. Jadi mana Gemini mencoba untuk menahan sekuat penting juga di depan sana. Dan bahkan di belakang sana ada Superman with Love juga yang masih menahan damage dari teman-teman Alter Ego walaupun tidak adanya heavy spin. Tapi lihat di belakang sana Fajri pun free hit terhadap Gemini. Dan bahkan lihat Gemini pun tumbang tapi begitu pun juga dengan Variety. Di mana Gemini ternyata tidak bisa menyelamatkan dirinya dengan ada Winter Tranchan. Tersisa tinggal satu player saja itu Yakuza. Tapi Yakuza pun hanyalah seorang Lunox yang punya sekitar 6 bar HP. Melawan 3 orang bukanlah hal yang sangat possible membuat Alter Ego X pun mendapatkan game pertama kita di match ketiga hari ini. Wah gokil sih. Congratulations untuk Alter Ego X tapi Kylo debut pertama, game pertama emang bener-bener di regular season dari MDL. Defense kalian boleh-boleh. Ya. Mental kalian Keren. boleh-boleh. Keren banget. Ngancurin setup kontrol orang terus-terusan. Lalu mereka kuasain tapi balik lagi. Dengan deretan pemain yang emang udah berpengalaman juga dari Alter Ego, mereka menunjukkan kelasnya loh tadi Pak. Iya. Banyak setup yang memang mereka gagalkan juga. Bahkan tadi Brody yang berkali-kali sampai emang pengen maju ke depan. Tapi mereka tahu bagaimana kalkulasinya loh. Mereka tahu bagaimana kalkulasi. Karena Brody untuk animasi dari tahun 4 memorinya itu butuh waktu ada sepersekian detiknya. Dan itu yang dimanfaatkan di last fight tadi. Andai tadi Brody-nya berhasil menghancurkan lewat tahun 4 memori, Immortal pecah, setidaknya akan ada daya yang agak